Bab 477. Begitu sampai di teras, Din pun mengambil alih lebih dulu mencium kening istrinya. "Mas pergi dulu, sayang. Antar Davian sekalian mampir kantor." Azarin memegang lengannya sebentar. "Hati-hati. Jangan ngebut." Din tersenyum kecil. "Iya, Mas pulang cepat." Alina pun yang sudah siap berangkat ke sekolah dengan mobil berbeda, kini digandeng maid yang bertugas mengantar sekolah. Gadis kecil itu menatap ayahnya. Namun sebelum beranjak, tak lupa, Din merunduk sedikit dan mencium pipinya. "Teteh semangat, ya." "Iya, ayah. Tapi nanti Alina pulang sekolah ayah yang jemput, ya," ujar Alina menuntut. "Siap anak cantik dan soleha." Tangan Din dengan sigap membentuk tanda hormat, lalu kembali mengusap kepala Alina. "Sekarang ayah pergi dulu." Alina mengangguk. "Dadah, ayah." "Dadah, teteh." Tak berselang lama mobil yang membawa Davian ke bandara lenyap dari halaman rumah, kini gantian Alina berpamitan pada Azarin. Seperti biasa, Alina akan mendapatkan banyak ciuman di wajahnya dan kata-kata penyemangat. Suara menobil halaman rumah mulai terasa kosong. Satu persatu pergi, Davian ke bandara, Din ke kantor, Alina ke sekolah. Suara pintu mobil menutup, suara mesin menyala, kemudian menjauh. Dalam waktu kurang dari 3 menit, rumah yang tadinya dipenuhi tawa kini dipenuhi senyap. Azarin berdiri sendirian di ruang tamu. Meski puluhan maid tersebar bekerja di berbagai sudut rumah, dia tetap merasa rumah itu terlalu luas, terlalu hening tanpa kehadiran orang-orang yang mengisi ruang hatinya. Dia berjalan pelan ke ruang keluarga dan berhenti di depan dinding yang dipenuhi figura foto. Langkahnya terhenti ketika matanya menangkap foto besar keluarga Din. Di dalam foto itu ada Bu Mahira dengan senyuman lembutnya, almarhumah yang selalu memberikan ketenangan lewat nasihatnya. Ada Pak Argatama berdiri kaku namun hangat, kini memilih tinggal di panti lansia untuk meredakan duka. Ada dirinya bersama Din dan Alina berdiri di tengah dengan senyum cerah, dan ada Davian, dengan gaya sok dewasa, berdiri di samping kakaknya. Foto itu diambil sebelum kehamilan si kembar. Saat keluarga itu masih lengkap. Saat tidak ada yang perlu khawatir apakah seseorang akan hilang dalam hitungan detik. Kini, 5 hari setelah kepergian Bu Mahira untuk selamanya, rumah ini tidak hanya berubah, tetapi seperti kehilangan denyut utamanya. Azarin mengangkat tangan, menyentuh figura itu pelan. "Bu," bisiknya tanpa sadar. "Kok rumah jadi sepi sekali?" Matanya memanas. Namun dia menahan diri. 35. Di posisi ini, dia tidak hanya menjadi istri Din. Ia menjadi penyangga rumah. Seseorang yang harus menjaga agar semuanya tetap kokoh meski fondasinya retak karena ditinggal 2 orang yang seharusnya tetap ada di rumah ini sebagai penyangga sesungguhnya dalam keluarga. Dia mengembuskan napas perlahan. Davian pergi. "Papa ke panti," katanya pelan, seperti berbicara pada mendiang mertua. "Aku harus jaga semuanya, Bu. Sampai semuanya kembali lagi." Dada Azarin mengencang, meraskan beban emosional yang sulit diutarakan. Hanya rasa sesak di dada. Dia berbalik dan berjalan ke arah kamarnya, untuk melihat kedua anak-anaknya, apakah sudah bangun atau masih belum. Sesampainya di kamar, dia menemukan Mbak Santi sedang mengelus lembut perut Zamira yang baru saja menggeliat kecil. "Bu," sapa Mbak Santi perlahan. Zamira tadi sempat kebangun sedikit, tapi sekarang tidur lagi. Azarin mendekat, duduk di sisi boks bayi. Zayan dan Zamira tidur berdampingan, wajah mereka damai seperti malaikat kecil yang tidak peduli dunia di luar sedang berantakan. "Istirahatlah, biar aku yang jagain mereka," ujar Azarin, namun Mbak Santi langsung menggeleng. "Gak apa-apa, Bu. Sudah tugas saya menjaga. Nanti Bapak pulang, saya yang kena tegur." Azarin tersenyum, meski lemah. "Iya, Mbak. Terima kasih." Setelah itu, dia menunduk, mencium dahi si kembar satu persatu. Harum bayi yang khas menenangkan hatinya.
Mobil mewah itu meluncur pelan keluar dari kawasan Dubai Hills, melewati deretan pohon palem yang tertata rapi dan trotoar bersih yang seakan dipoles setiap pagi. Matahari baru saja naik, memantulkan cahaya keemasan pada kaca-kaca gedung tinggi di kejauhan. Di dalam mobil, suasananya berbeda. Hening, tetapi bukan hening yang membuat sesak, lebih seperti dua hati yang sama-sama mencoba menikmati suasana berbalut duka itu. Din menyetir dengan satu tangan, santai namun tetap penuh kewaspadaan. Sesekali matanya melirik adiknya melalui kaca spion tengah. Davian duduk tegak, menatap keluar jendela, memperhatikan pemandangan Dubai yang seakan tak pernah tidur. Ada kekaguman, ada kerinduan, tapi juga ada gurat sedih yang tak berani benar-benar muncul ke permukaan. Keheningan itu berlangsung cukup lama sampai akhirnya Din menghela napas pelan. "Kamu sudah siap, Dav?" Suaranya lembut, tak menekan, hanya memastikan. Davian tersenyum tipis, masih menatap jalan. "Siap, Bang. Cuma, rasanya aneh aja. Baru beberapa hari ibu pergi, papa ke panti, sekarang aku harus berangkat juga. Kayak rumah kita kosong satu persatu." Din menahan tatapan ke depan, rahangnya mengeras sebelum kembali melunak. "Justru karena itu kamu harus berangkat. Kamu bukan lari. Kamu melanjutkan apa yang sudah ibu harapkan selama ini." Ucapan itu membuat bahu Davian turun perlahan, seakan menurunkan beban yang sedari tadi hinggap di sana. "Kamu jangan pikir berangkat ke Mesir itu ninggalin kita. Lanjut Din pelan. Ibu pasti mau kamu fokus. Kamu selesai kuliah, kamu pulang bawa kebanggaan buat papa. Dan kalau nanti kamu wisuda, abang pasti datang. Itu bukan cuma janji, Dav. Itu kewajiban abang sebagai pengganti orang tua." Davian akhirnya berbalik menatap Din. "Bang, abang jangan nyusahin diri. Kantor, anak-anak, Mbak Asa. Kamu kuliah, potong Din. Yang lainnya biar abang urus." Hening kembali. Davian menarik napas panjang, seolah memperkuat hatinya. "Bang, semalam aku sempat mikir. Kalau ibu 36 masih ada, pasti ibu bakal bilang aku jangan ngerepotin abang." Din tersenyum kecil. "Kalau ibu masih ada, ibu pasti nyuruh kamu cepat selesaikan kuliah, baru menikah." Dia tertawa kecil. Davian ikut tertawa, meski suaranya terdengar mentah, seperti tawa yang menahan sedih. "Satu lagi, Dav," ucap Din lebih pelan. "Sesampainya di Mesir, tolong doakan ibu ya. Jangan lupa itu. Kirim doa yang banyak." Davian mengangguk, matanya memanas. "Itu pasti, Bang." Mobil kembali melaju, memasuki kawasan jalan raya menuju bandara. Gedung-gedung megah berganti dengan jalan lebih luas, sementara langit pagi berubah menjadi biru bersih. Aroma interior mobil yang wangi lembut justru menambah suasana haru. Setelah beberapa menit, Davian bersandar, lalu berkata lirih, "Bang, aku minta maaf ya. Kalau selama ini aku banyak bikin abang repot." Din tidak menoleh, tetapi setiap kata Davian seperti mengetuk dadanya. "Dav," ucap Din, suaranya stabil. "Abang direpotkan itu kalau kamu bikin dosa. Kalau kamu sekolah, memperbaiki diri, berjuang untuk masa depan kamu. Itu bukan repot. Itu tugas abang." Davian menunduk, mengusap hidung yang mulai memerah. "Makasih, Bang. Kamu ini adik abang satu-satunya," sambung Din. "Dan mulai sekarang, kamu juga pengganti ibu dan papa bagi keluarga kita. Abang gak bisa selamanya jagain semuanya sendirian." Davian terdiam lama. Kata-kata itu seperti menamparkan lembut, sekaligus menguatkan. "Abang juga manusia. Abang bisa capek," tambah Din. "Tapi kalau kamu sukses, kamu pulang sebagai lelaki yang lebih dewasa, abang bisa napas sedikit lebih lega." Davian menelan ludah. "Aku bakal usahakan itu, Bang." "Bukan usahakan," sahut Din, tersenyum miring. "Lakuin." Davian akhirnya tertawa, kali ini lebih tulus. "Iya, Bang. Lakuin."
Perjalanan menuju bandara terasa lebih singkat dari biasanya. Dubai seolah mempercepat waktu, membawa mereka pada momen perpisahan yang berat, namun tak bisa dihindari. Ketika mobil memasuki drop-off area, suara roda yang melambat terdengar sangat jelas. Seperti penanda bahwa waktu hampir habis. Din berhenti tepat di tepi trotoar. Mobil baru benar-benar diam ketika Davian berkata pelan. "Bang, aku sayang sama abang." Din memejamkan mata sejenak sebelum menoleh. "Abang juga sayang sama kamu, Dav. Dari dulu." Davian membuka pintu mobil, tapi belum turun. Dia menatap kakaknya dengan mata merah. "Makasih udah jadi abang yang terbaik." Din meraih belakang kepala Davian, menariknya ke pelukan kuat. Pelukan laki-laki dewasa yang sering Din lakukan. "Jaga diri," bisik Din. "Aku janji. Jaga salatmu. Itu benteng hidup kamu." "Siap, Bang. Dan, jangan bikin masalah di sana." Davian mendengus kecil. "Abang pikir aku preman?" 37. "Kamu memang premannya Al-Azhar." Din terkekeh kecil. "Cih." Davian berdercih pelan. "Aku bukan anak kecil. Insya Allah, selama tidak ada yang cari masalah, aku akan tetap baik-baik saja." "Di mata abang, tetap. Kamu anak kecil yang dulu suka ngumpet di belakang ibu kalau disuruh mandi." Davian tertawa lemah sambil menyeka air mata. "Bang, serius, kenapa abang bahas itu sekarang? Biar kamu senyum sebelum pergi." Davian mengangguk, menghela napas panjang, lalu menutup pintu mobil perlahan. Dia mengambil koper, menegakkan tubuh, lalu menatap Din sekali lagi sambil melambaikan tangan. Din membalas lambaian itu, lalu menunggu sampai Davian menghilang di balik pintu masuk bandara. Baru setelah itu dia mencondongkan tubuh ke belakang, menutup mata sejenak untuk menenangkan diri. Momen itu tidak mudah. Tidak pernah mudah melepas seseorang yang selama ini berada di bawah perlindungannya, di tengah perpisahan yang bertubi-tubi. Setelah beberapa menit, Din menarik napas panjang, kembali duduk tegak, lalu menyalakan mesin mobil. Namun sebelum dia sempat menekan pedal gas, ponselnya berbunyi. Notifikasi pesan muncul di layar. Nama pengirim, Vera. Kalimat pertama yang terlihat membuat jantungnya langsung berdegup lebih cepat. "Pak, aku sudah menemukan titik keberadaan Alea." Din mematung. Tangan yang memegang ponsel tiba-tiba terasa dingin. Napasnya tertahan, sebelum perlahan keluar sebagai hembusan lega, bercampur tegang, bercampur ketakutan, semua menjadi satu. Din menatap pesan itu lama, lalu menggenggam ponsel erat-erat. "Ya Tuhan," bisiknya pelan, "Alhamdulillah." 38. Waktu di Dubai baru lewat pukul 7 pagi. Artinya di Indonesia sudah sekitar pukul 10 lewat. Matahari sudah tinggi, cahayanya jatuh miring di antara gedung-gedung Jakarta yang tak pernah benar-benar sepi. Di balik kaca mobil sewaan yang dia kemudikan sendiri, Vera menatap layar ponselnya sekali lagi, memastikan koordinat yang dikirim tim Itdin tidak salah. "Titik terakhir, di sini." Gumamnya tanpa percaya. Titik biru di peta jelas menunjuk pada sebuah bangunan ruko tua, 3 lantai, dengan cat kusam yang mengelupas. Tak ada pelang, tak ada aktivitas, bahkan pintu depannya hanya tergembok asal-asalan seolah sudah lama tak dihuni. Namun sinyal ponsel Alea, atau setidaknya perangkat yang diduga miliknya, tertangkap tak jauh dari lokasi itu. Vera mengembuskan napas. "Oke, Aleye, semoga kamu memang ada di sini." Dia turun dari mobil sambil menyesuaikan blazer hitamnya. Jam di pergelangan tangannya menunjukkan pukul 10.14 waktu Indonesia Barat. Terik terasa menyengat meski angin bergerak malas, menyapu jalan yang lengang. Dia menyisir sekitar ruko, memastikan tidak ada orang yang memperhatikannya. Namun kota sebesar ini selalu penuh tatapan tersembunyi, dan firasat itu membuat tengkuknya meremang. "Kalau ini jebakan, ya sudah, saya hadapi," gumamnya lirih. Pintu gembok depan ternyata tidak dipasang sempurna. Gemboknya hanya menggantung, tak dikunci.
Vera langsung waspada. Jadi memang ada yang masuk, atau sengaja dibiarkan. Dia menarik gembok itu, pelan, pintu berderit, suara panjang menggores udara dan memecah keheningan. Vera menahan napas sejenak, menajamkan pendengaran. Tidak ada suara langkah, tidak ada suara napas orang lain, bahkan suara tikus pun tidak. Dengan langkah ringan, dia melangkah masuk. Begitu kakinya menjejak lantai ruko yang lembab, aroma apek menyambut seperti perangkap. Debu menebal di setiap sudut, dan hanya sedikit cahaya temaram yang masuk melalui jendela kecil di lantai 2. Tangga di sebelah kanan tampak rapuh, namun bisa dipakai. Vera bergerak pelan, telinganya menangkap setiap gema kecil. Kalau ada orang di sini, mereka pasti sudah tahu aku masuk, gumamnya. Dia menggenggam tas selempangnya, di dalamnya ada semprotan pertahanan diri dan satu pisau kecil. Dia jarang membawanya, tapi tugas mencari seseorang yang hilang membuatnya harus bersiap untuk kemungkinan buruk. Di bawah tangga, dia sempat berhenti. Ada jejak debu yang tersapu menuju ke atas. Jejak kaki satu orang. Alea. Atau seseorang yang bawa dia. Tangannya mencengkeram pegangan tangga ketika tiba-tiba ada suara kecil, seperti benda jatuh pelan dari lantai 2. Vera menegakkan tubuhnya. Halo. Serunya pelan, bukan memanggil, tapi menguji. Tak ada jawaban. Kalau ini film, aku pasti sudah mati di adegan berikutnya, gumamnya, mencoba menertawakan kecemasan sendiri, tapi suara tawanya tertahan. Dia naik. Setiap anak tangga mengeluarkan keluhan kayu tua. Jantungnya ikut melambat karena ketegangan yang makin pekat. Sesampainya di lantai 2, dia melihat koridor pendek yang mengarah ke 3 pintu. 2 pintu tertutup rapat, dan 1 pintu menganga sedikit. 39. Pintu yang terbuka itu memiliki jejak goresan, seolah pernah dibuka paksa. Dan dari celah kecilnya, ada hembusan udara dingin. Vera menajamkan pandangannya. Kalau kamu ada di dalam, jangan kaget kalau aku masuk. Dia mendorong pintu itu. Dan dunia seakan berhenti. Astaga! Suara Vera keluar sebagai bisikan. Di tengah ruangan kosong dan remang itu, terbaring seorang perempuan. Tubuhnya kurus kering, berbalut pakaian compang camping seperti sudah berminggu-minggu digunakan tanpa diganti. Jilbabnya hilang, rambut panjangnya kusut, sebagian menutupi wajah pucatnya yang tampak seperti kehilangan warna hidup. Ada memar menguning di lengan, lutut penuh luka lecet, dan kakinya tampak kotor seolah diseret. Perempuan itu benar-benar tak bergerak. Alea. Suara Vera pecah. Dia segera berlutut, memeriksa denyut nadi di leher. Tolong jangan mati. Jangan kamu mati di sini. Syukurlah, ada denyut. Lemah, tapi ada. Bahu Vera langsung jatuh penuh kelegaan, namun rasa lega itu digantikan ketakutan baru. Apa yang mereka lakukan ke kamu? Gumamnya dengan suara bergetar. Mata Alea sedikit terbuka, meski samar. Tatapannya kosong, tidak fokus. Bibirnya kering pecah-pecah, seakan dia belum minum atau makan cukup lama. Vera menepuk pelan pipinya. Alea, dengar aku. Ini Vera. Kamu aman sekarang? Iya. Aku di sini. Alea tidak menjawab. Hanya suara lirih, seperti helaan napas patah yang terdengar. Itu pun hampir tidak terdengar kalau Vera tidak begitu dekat. Ya Tuhan, kamu benar-benar sendirian di sini. Vera melihat sekeliling ruangan, memastikan tidak ada siapapun. Hanya ruangan kosong dengan lantai berdebu, sudut-sudut penuh sarang laba-laba, dan dinding yang pecah-pecah. Tidak ada tanda manusia lain. Vera kembali pada Alea, memeriksa pergelangan tangan gadis itu. Ada bekas merah, seperti bekas ikatan yang sudah lama dilepas. Apa mereka meninggalkanmu? Sekarang. Begitu saja. Dia mendekap napasnya, menahan luapan amarah dan ketakutan. Siapapun yang melakukan ini ke kamu, mereka tidak akan lolos, gumamnya. Tapi sekarang bukan waktunya untuk marah. Yang penting adalah membawa Alea keluar dari tempat ini. Vera meraih wajah Alea. Alea,
Aku angkat kamu, iya. Kita keluar dari sini sekarang. Dia mencoba mengangkat tubuh Alea dengan hati-hati. Gadis itu begitu ringan, seperti hanya tinggal tulang dan kulit. Ketika tubuhnya diangkat, Alea mengerang, pelan, tapi jelas. Tangannya bergerak sedikit, seolah berusaha meraih sesuatu dalam mimpi. Vera menggenggam tangan itu. Aku di sini. Pegang aku kalau kamu bisa. Tak peduli debu, kotoran, atau kalau tubuh Alea mungkin memuat trauma yang belum dia ketahui, Vera menggendongnya hingga berdiri. Dia meraih tasnya, menurunkannya ke lantai, lalu menggendong Alea dengan kedua tangannya. Tenang. Kita pergi. Setiap langkah terasa berat, bukan karena bobot Alea, melainkan ketakutan bahwa seseorang akan muncul di balik pintu, atau ada suara langkah lain di tangga. Namun gedung itu tetap hening. 40. Langkah Vera menuruni tangga dengan perlahan, menjaga keseimbangan. Napasnya terdengar jelas dalam keheningan ruko yang menakutkan. Aku bawa kamu ke tempat aman, ucapnya sepanjang perjalanan, seolah menjaga dirinya tetap waras. Pak Din pasti langsung menangani masalah ini, kalau tahu kamu hancur seperti ini. Begitu mencapai lantai dasar, dia menoleh kiri dan kanan, memastikan tidak ada bayangan mencurigakan. Pintu depan masih terbuka sedikit seperti tadi. Sinar matahari masuk, menjadi jalan keluar yang dia butuhkan. Vera menarik napas lega. Hampir sampai, sedikit lagi. Sesampainya di luar, panas menyengat menyambut tubuh lemah Alea. Gadis itu mengejap pelan, matanya berusaha menyesuaikan dengan cahaya. Bagus, tetap sadar ya, Al, ujar Vera. Dia membawa Alea ke mobil, membuka pintu belakang, dan membantu menidurkannya di kursi. Setelah mengencangkan sabuk pengaman untuk menjaga tubuhnya agar stabil, dia menutup pintu dan masuk ke kursi pengemudi. Namun begitu dia hendak menyalakan mesin, dia berhenti sejenak. Pandangannya kembali ke ruko. Siapa yang meninggalkanmu di situ? Bisiknya dengan rahang mengeras. Pikirannya penuh kemungkinan buruk yang belum bisa dijawab. Dia mengambil ponsel untuk memberi kabar. Jarinya baru menyentuh layar ketika ponselnya bergetar. Satu pesan masuk, dari Din yang merupakan balasan pesan sebelum dia kirimkan. Jaga diri baik-baik, Vera. Kamu harus janji tidak boleh terluka sedikit pun. Hati Vera menghangat membaca pesan mantan atasannya. Saya berhutang janji pada suamimu, dan jika terjadi sesuatu sama kamu, saya akan merasa bersalah. Dengan cepat, Vera membalas, tanpa menyebutkan keberadaan Alea yang kini sudah bersamanya. Sebab, dia tahu Din pasti akan menghubunginya, dan dengan kondisi buruk Alea seperti ini, dia tak tega menyampaikan. Tenang saja, Pak Din. Saya bisa jaga diri. Doakan saja semuanya lancar, dan saya akan update perkembangannya setelah saya mendapatkan Alea. Dia lalu meletakkan ponselnya kembali, dan sebelum melajukan kendaraan, Vera menoleh sekali lagi pada Alea di kursi belakang. Wajahnya pucat, tubuhnya lemah, namun dadanya masih naik turun, masih berjuang. Alea, kamu dengar aku. Bisiknya lirih. Alea tetap diam. Mata tertutup, serta embusan napas tipis. Hanya dada yang naik turun pelan memberi tanda bahwa hidupnya belum pergi. Kita ke rumah sakit, ya. Vera menyentuh tangan Alea yang dingin. Aku tidak mau Mbak Aza dan Pak Din tambah cemas. Kamu harus selamat. Tak menunggu lagi, dia menekan gas. Mobil meluncur meninggalkan ruko tua itu, mengabaikan perasaan merinding yang menempel di tengkuknya. Gedung tersebut seperti menatap punggungnya, menyimpan rahasia yang belum selesai diungkap. Perjalanan menuju rumah sakit tidak lama, hanya sekitar 20 menit. Namun untuk Vera, rasanya seperti sejam penuh kecemasan. Sepanjang perjalanan dia beberapa kali menoleh ke kaca spion, memastikan Alea masih bernapas. Bertahan, ya. Sedikit lagi, ucap Vera di tengah kecemasannya. Namun masih tak ada respons. Ketika lampu merah menyala, dia menoleh ke belakang,
lalu menepuk pelan pipi Alea. Ayo, buka mata sebentar. Tunjukkan kalau kamu kuat. 41. Kelopak mata Alea bergerak, tapi tidak benar-benar terbuka. Dia merasa sedikit terharu dengan respons singkat Alea. Bagus begitu, kamu dengar aku, gumamnya, mencoba memberi semangat tanpa terlihat terlalu panik. Lampu berganti hijau. Vera kembali mengemudi sambil menggenggam setir erat-erat. Kamu harus selamat, ucapnya pada pantulan bayangan Alea di spion, agar saya tahu, siapa orang yang membuatmu seperti ini. Begitu tikungan terakhir dilewati, papan besar bertuliskan Rumah Sakit Medika Asih tampak jelas. Vera menepikan mobil tepat di area drop-off gawat darurat. Dia keluar terburu-buru, membuka pintu belakang, dan langsung memanggil bantuan. Suster, tolong. Ada pasien perempuan, tidak sadar. 2 perawat dan 1 petugas laki-laki berlari menghampirinya dengan tandu. Apa yang terjadi? Tanya perawat pertama. Ditemukan, di sebuah ruko kosong. Tidak sadar. Kurus, banyak luka lecet. Saya tidak tahu berapa lama dia di sana. Nama pasien. Alea. Suara Vera melemah. Alea Humaira. Perawat mengangguk, lalu mereka memindahkan Alea ke tandu. Saat tubuh Alea terbaring, pakaian compang-campingnya tampak semakin menyedihkan di bawah lampu rumah sakit yang terang. Rambut kusutnya menutupi sebagian wajah yang pucat. Bawa ke IGD 2, perintah dokter jaga. Vera mengikuti mereka masuk, langkahnya cepat namun terasa gemetar. Kondisinya kritis. Tanya Vera lirih. Kami cek dulu, jawab dokter dengan terburu-buru. Tapi dari tampak luar, pasien kemungkinan dehidrasi berat, kurang nutrisi, dan mungkin mengalami guncangan trauma. Tunggu di luar, ya. Pintu IGD tertutup. Vera berdiri di depannya, terdiam, napasnya naik turun cepat. Dinding putih rumah sakit seperti mengepungnya, membuat hatinya semakin sempit. Ya Tuhan, Al, apa yang terjadi sama kamu? Gumamnya. Bukannya dia mau menikah. Bahkan calon suaminya tidak mencarinya sama sekali. Aneh banget. Dia berjalan mondar-mandir. Tidak bisa duduk. Tidak bisa diam. Setiap menit seakan berjalan dalam hitungan jam. Setelah beberapa saat, ponselnya bergetar. Nama yang muncul di layar, Din. Vera langsung menggigit bibir. Belum waktunya dia tahu. Namun, dia tetap harus menerima telepon tersebut. Halo, Pak Din, ucap Vera cepat, berusaha menstabilkan suara. Vera, kamu aman. Suara Din terdengar tegang. Kamu di mana sekarang? Saya masih di lapangan, Pak. Menelusuri beberapa titik, jawabnya sengaja berbohong, sampai dia melihat Alea sadar. Saya akan kabari lagi kalau ada perkembangan. Jangan lakukan semuanya sendiri. Suara Din memaksa. Kalau situasinya mencurigakan, tinggalkan lokasi. Jangan sampai kamu celaka. Siap, Pak Din. Hening sebentar. 42. Vera. Suara Din menurun pelan. Kamu yakin baik-baik saja? Vera menutup mata sejenak. Saya aman, Pak. Dan saya janji akan tetap aman. Baik. Hubungi saya kapanpun. Telepon ditutup. Vera langsung menekan ponsel ke dadanya, menghela napas berat. Seandainya Din tahu kondisi Alea seperti ini, dia tak bisa membayangkan reaksinya. Beberapa menit berlalu. Sampai akhirnya seorang dokter keluar dari ruang IGD. Vera segera menyambut tanpa basa-basi. Dok, bagaimana? Dokter itu membuka masker, raut wajahnya serius namun tidak sepenuhnya buruk. Pasien masih tidak sadar penuh, tapi kondisinya stabil untuk sementara. Kami sudah beri cairan infus, cek tekanan darah, dan bersihkan luka-lukanya. Dia mengalami dehidrasi berat dan kekurangan nutrisi. Ada beberapa luka yang tampak seperti akibat gesekan tali. Tapi tidak ada patah tulang. Vera menutup mulutnya, menahan emosi. Artinya, dia akan selamat. Kami belum bisa pastikan, tapi tanda vitalnya cukup baik.
Yang mengkhawatirkan adalah trauma mental. Ketika dia sadar, mungkin akan kebingungan atau ketakutan. Vera mengangguk cepat. Saya boleh lihat dia? Silakan. Tapi jangan bicara keras, dan jangan sentuh terlalu banyak. Biarkan dia istirahat. Vera melangkah masuk. Ruangan itu sunyi, hanya suara mesin monitor yang berbunyi teratur. Alea terbaring dengan selimut putih bersih, jauh berbeda dengan keadaan kotor dan berdebu ketika dia ditemukan. Namun wajahnya tetap sama pucatnya. Vera berdiri di samping tempat tidur, menatap wanita itu lama. Alea, bisiknya. Saya Vera. Mungkin kamu lupa suara saya. Wajar. Tapi saya ada di sini. Kelopak mata Alea bergerak sedikit. Tidak membuka, tapi ada respons samar. Vera mendekatkan kursi dan duduk. Kamu bikin semua orang cemas. Mbak Azarin, terlebih Pak Din, bahkan ibumu juga. Dia menghela napas. Jujur saya belum berani kasih tahu kondisi kamu. Bukan saya menutup-nutupi. Saya cuma takut mereka semua tambah panik dengan kondisimu yang mengenaskan. Jari Vera mengetuk pelan lututnya sendiri, gelisah. Saya janji, kalau kamu mulai sadar, saya kabari mereka. Sekaligus mencari tahu apa yang terjadi sama kamu. Tiba-tiba Alea menggerakkan jari, seakan mencoba menggenggam sesuatu. Vera refleks memegang tangannya. Iya, saya di sini. Suara napas Alea terdengar berat, hampir seperti orang yang menahan tangis tanpa sadar. Kamu aman sekarang. Benar-benar aman. Hening kembali memenuhi ruangan. Beberapa menit berlalu sebelum Vera membuka suara lagi. Kita mungkin tidak dekat, bahkan mungkin kamu membenciku. Dia menaikkan pundaknya sejenak. Tapi aku mohon satu hal. Tolong bangun, ya. Bangun dan ceritakan padaku apa yang terjadi. Vera mengusap dahi Alea pelan. Saya janji, saya akan memperjuangkan hakmu. Lanjut Vera, suaranya berat. Sementara di Dubai, Azarin duduk di tepi kasur, menatap dua bayi kembarnya yang tidur berdampingan dan 43. Kini telah dipindahkan ke karus utama. Wajah mereka begitu damai, seolah dunia tidak pernah penuh air mata dan kehilangan. Namun hati Azarin justru terasa sesak. Kepergian Din mengantar Davian ke bandara, ditambah berita yang belum jelas tentang Alea, membuat dadanya berat sejak pagi. Dia meraih ponsel dan menekan kontak Umi. Suara sambungan berdering sebentar sebelum akhirnya tersambung. Halo, Assalamualaikum nak. Suara Herlina terdengar lelah, dan Azarin tahu apa yang membuat ibunya seperti ini. Waalaikumsalam. Umi lagi apa? Tanya Azarin lembut. Ini, Sanum rewel. Mungkin perutnya sakit lagi. Susu formulanya tidak cocok sepertinya. Azarin memejamkan mata. Kasihan sekali, Umi. Kalau Aza di Indonesia, Aza pasti bantu susui Sanum. Kasihan dia. Umi juga kasihan, nak. Tapi mau bagaimana lagi? Asimu tidak mungkin dikirim dari Dubai. Azarin mengangguk kecil meski tahu ibunya tidak bisa melihat. Umi jangan terlalu cemas soal Alea, ya. Mas Din sudah menugaskan orangnya untuk mencari. Insya Allah Alea baik-baik saja. Herlina terdiam sesaat, lalu suaranya bergetar pelan. Umi takut, nak. Takut kalau sesuatu terjadi dan kita terlambat tahu. Umi. Suara Azarin melembut, namun tegas menahan guncang hatinya sendiri. Aza mohon, fokus dulu sama diri sendiri dan Sanum. Jangan terlalu banyak pikiran. Kalau Umi sampai sakit, nanti siapa yang urus Sanum? Sunyi sepersekian detik, hanya napas Herlina yang terdengar lirih dari seberang. Aza tahu Umi cemas. Lanjutnya pelan. Tapi Kak Alea insya Allah baik-baik saja. Mas Din sudah minta orang untuk mencari. Jadi tolong, Umi jaga diri dulu. Meski dia pun tak setenang itu, dia mencoba memberikan ketenangan untuk ibunya. Belum sempat Herlina menjawab, suara bayi menangis kecil terdengar nyaring, membuat Azarin tersenyum, bak seorang ibu yang merasa hangat mendengar tangisan bayi. Aza.
Suara Herlina terburu. Umi sambung nanti, ya. Sanum kayaknya mau muntah lagi. Azarin langsung bangkit duduk, refleks menggenggam ponsel lebih kuat. Ya sudah, Umi. Pelan-pelan saja. Jangan panik. Aza doakan dari sini. Aza, Herlina terdengar hampir menangis. Doain kakakmu kembali, ya. Agar Sanum tidak kehilangan kedua orang tuanya. Pasti, Umi. Azarin tersenyum tipis, meski matanya basah. Aza titip cium untuk Sanum. Telepon terputus. Yang tersisa hanya sunyi kamar dan dua bayi kecil yang tertidur damai di sampingnya, kontras dengan kekacauan hati Azarin. Dia memejamkan mata sejenak, menelan seluruh kepedihan sebelum kembali membuka mata, memaksa dirinya tetap kuat. Azarin duduk diam lama. Ponsel tetap di tangannya, namun pikirannya melayang kemana-mana. Ya Allah, lirihnya. Ujian apa lagi ini? Dia menundukkan kepala, mengusap wajahnya pelan. Kak Alea hilang, Sanum sakit, Umi sendirian, Mas Din pasti kepikiran. Dia hampir terisak, namun suara kecil memotong suasana hening. Suara rintihan bayi laki-lakinya terdengar. Azarin langsung kembali duduk, tubuhnya refleks bergerak lebih cepat dari pikirannya. Zayan. Suaranya berubah cerah seketika. Anak soleh bunda sudah bangun ya. 44. Zayan meringis kecil sebelum akhirnya menangis pelan, mencari. Azarin tersenyum lembut dan menggendong tubuh mungil itu, membawanya ke dadanya. Sini, sayang, bunda ada, gumamnya sambil membuka sedikit kerudungnya untuk menyusui. Begitu Zayan mulai menyusu, tangisnya mereda. Matanya memandang kosong ke sesuatu yang hanya bayi ngerti apa. Azarin menatap putra kecilnya dengan perasaan yang sulit dijelaskan, antara bahagia, lelah, dan penuh syukur. Zamira tidur terus ya, gumam Azarin sambil melirik si kembar perempuan yang masih terlelap tanpa suara. Setelah beberapa menit, Zayan selesai menyusu dan jatuh tertidur kembali di pelukannya. Azarin menepuk pelan tubuh putranya. Kalian penenang bunda, tapi juga alasan kenapa bunda harus kuat. Dia membaringkan Zayan kembali di kasur, memastikan dua bayi mungil itu saling berdekatan agar tetap hangat. Namun saat itulah pikirannya tiba-tiba terlintas pada satu tempat. Ibu, papa, bisiknya lirih. Dia mendongak. Aku ingin ke makam ibu. Tanpa buang waktu, dia bangkit dari kasur, merapikan jilbabnya, lalu keluar kamar. Langkahnya pelan, namun hati terasa ringan sekilas, kerinduan membuatnya ingin pergi. Dia lalu memanggil maid yang berada tak jauh kamar. Amira, ucap Azarin. Maid itu menoleh cepat. Yes, madam. Tolong sampaikan ke sopir, saya ingin pergi sebentar. Ke makam ibu, ujar Azarin dalam bahasa Inggris campur Arab ala pekerja Dubai yang sudah lama bekerja. Baik, madam. Saya sampaikan sekarang. Satu lagi, tambah Azarin. Tolong siapkan makanan untuk dibawa ke panti Al-Rasidiyah. Maid itu mengangguk patuh. Baik, Mada. Azarin kembali ke kamar, menutup pintu perlahan, dan langsung menuju lemari. Dia memilih gamis yang sederhana namun rapi, lalu mengambil himar panjang berwarna lembut, serta cadar. Mbak Santi. Panggilnya, yang kebetulan ada di ruangan sebelah, area kamar bayi. Tak lama seorang perempuan Indonesia muncul sambil memegang kain bedongan, sepertinya sedang merapikan kamar bayi. Iya, Bu. Kita mau keluar. Ke makam dulu, lalu ke panti Al-Rasidiyah. Mbak Santi sedikit terkejut. Sekarang, Bu. Iya. Saya merasa perlu ke sana. Baik, Bu. Saya siap-siap, ya. Azarin mengangguk. Si kembar ikut, tapi hanya sampai panti. Di pemakaman, mereka menunggu di mobil. Saja. Siap, Bu. Tidak lama, persiapan selesai. Azarin menggendong Zamira dengan hati-hati meletakkan di stoler ganda, lalu bergantian dengan Zayan. Sementara Mbak Santi dengan sigap menyiapkan keperluan si kembar selama perjalanan. Setelah itu,
Mereka berjalan keluar dari kamar. Azarin langsung ke teras, sementara Mbak Santi menuju ke dapur lebih dulu, guna memastikan pesanan majikannya sudah siap. Sopir sudah menunggu di depan mobil hitam yang besar dan bersih. 45. Madam, ready? Tanya sopir dengan aksen Arabnya. Yes, we're going to Al-Qusais Cemetery first, jawab Azarin. Ya, kami akan ke pemakaman Al-Qusais terlebih dahulu. Tak berselang lama, Mbak Santi datang, dan masuk ke dalam mobil. Kursi untuk bayi sudah terpasang rapi. Azarin hanya perlu mendudukan stroller ganda itu di car seat. Saat mobil mulai bergerak, suasana di dalam hening. Hanya suara napas lembut bayi-bayi kecil itu yang mengisi ruang. Azarin menatap jendela, melihat gedung-gedung Dubai melewati pandangan. Langit cerah, namun hatinya masih menendung. Mbak Santi, panggilnya pelan. Iya, Bu. Tadi kamu sudah pastikan makan untuk Papa sudah disiapkan. Mbak Santi mengangguk cepat. Sudah, Bu. Sudah diserahkan ke sopir. Azarin mengangguk kecil, matanya kembali ke jendela. Pemandangan gurun yang terbentang jauh terasa seperti selimut bisu yang melapisi kegelisahannya. Di tangannya, tasbih digital terus berputar. Tidak ada suara, hanya gerakan kecil jarinya yang tak pernah berhenti. Hatinya sibuk memohon ketenangan. Perjalanan menuju kompleks pemakaman berlangsung hening. Sopir sesekali melirik lewat kaca spion, memastikan majikannya baik-baik saja. Azarin hanya mengangguk, seolah memberi sinyal dia tak butuh percakapan apapun. Begitu mobil berhenti, Azarin menarik napas dalam. Saya tunggu di sini, Bu, ujar Mbak Santi sambil memastikan selimut menutupi kaki si kembar. Iya. Kalau mereka rewel, panggil saya. Azarin turun sendirian, langkahnya mantap meski dadanya terasa berat. Pemakaman itu mewah, rapi, dengan batu-batu nisan yang bersih seperti baru dipoles. Udara Dubai yang kering membuat aroma bunga cepat memudar, tapi taburan bunga di atas makam ibu mertuanya masih segar. Baru 5 hari. Dia berdiri di depan nisan itu. Ayat-ayat doa meluncur perlahan. Tidak terburu-buru. Tidak ada suara yang pecah. Hanya ketenangan yang sengaja dia ciptakan. Selesai membaca doa, Azarin menabur sedikit bunga tambahan, lalu menyiramkan air. Tangannya kemudian mengusap batu nisan dengan gerakan penuh sayang, sama seperti dia mengusap kepala anak kecil. Bu. Suaranya pelan, hampir seperti bisikan rahasia antara dua hati yang saling percaya. Gimana di sana? Nyaman? Dia tersenyum kecil, wajahnya tidak menunjukkan kesedihan berlebihan, tapi suaranya cukup untuk membuat udara di sekelilingnya terasa ikut menahan napas. Aku rindu suara ibu. Rindu cara ibu memanggil namaku yang selalu terdengar hangat. Tangannya bergerak mengusap nisan lebih pelan. Sekarang rumah rasanya sepi, Bu. Sunyi sekali. Papa memilih menenangkan diri, Davi ke Mesir, dan tinggal aku sama Mas Din yang terus berusaha terlihat kuat. Dia menghela napas kecil. Padahal ibu tahu, aku ini tidak sekuat itu. Azarin mendongak, bukan untuk menahan air mata, tapi memberi ruang bagi dirinya sendiri untuk bernapas lebih dalam. Tapi, Bu, lanjutnya pelan, suaranya tulus. Aku janji tetap berusaha. Demi Mas Din, demi anak-anakku, demi rumah yang ibu titipkan. Aku akan jaga semuanya sebaik yang aku bisa. Jarinya mengetuk pelan permukaan batu nisan, seperti kebiasaan seseorang saat mengingatkan diri sendiri agar tegar. 46. Alina juga kangen sama ibu. Setiap hari dia tanya, "Nenek kapan pulang? Nenek kapan peluk Alina lagi?" Azarin tersenyum, kali ini benar-benar hangat. Dia belum mengerti arti pergi yang tidak kembali. Aku bingung harus jawab apa. Angin gurun berembus, membuat ujung jilbabnya bergerak perlahan. Aku tidak akan menangis, Bu. Ibu pasti tidak suka lihat aku sedih. Katanya, perempuan itu boleh rapuh, tapi jangan sampai kehilangan arah. Dia tersenyum samar. Aku ingat itu. Aku pegang.
Dia menepuk nisan itu lembut, seperti mengelus tangan seseorang yang sedang tidur. Mungkin terkesan aneh, ya, tapi kalau saja di sana ibu bisa melihat kami semua, tolong doakan aku dan Mas Din, ya. Bu. Supaya kami kuat menghadapi semua ini. Azarin memundurkan diri setapak. Bukan karena ingin pergi, tapi karena dia merasa sudah mengeluarkan semua yang perlu diucapkan. Insya Allah kita ketemu lagi di tempat yang lebih baik, ucapnya lirih sebelum berbalik menuju mobil. Namun baru beberapa langkah dia kembali berbalik, menatap sendu makam tersebut. Semilir angin menerpa cadarnya sampai bergerak. Bukannya pergi, Azarin memejamkan mata, seolah merasakan belayan dari ibu mertuanya. Bu, aku merindukanmu, bisiknya dalam hati. Aku tidak tahu, kapan hati ini menerima kepergian ibu. La membuka mata perlahan, menatap nisan itu sekali lagi, seakan ingin menghafal setiap lekuk huruf di sana. Barulah dia memutar tubuh dan berjalan kembali ke mobil. Perjalanan menuju panti sosial Al-Rasidiyah terasa lebih sunyi daripada sebelumnya. Jalanan Dubai yang biasanya tampak megah justru terlihat kosong, seolah ikut merasakan kesedihan yang duduk di pangkuan hati Azarin. Sesampainya di panti, ia turun dengan hati-hati. Bangunan itu bersih dan luas, dengan taman kecil di depan tempat beberapa lansia duduk menikmati udara pagi. Ada yang berbincang, ada yang hanya menatap langit, ada pula yang tersenyum pada siapapun yang lewat. Azarin mengedarkan pandangannya, sementara Mbak Santi menurunkan stroller yang bisa langsung berdiri hanya dengan menekan tombol di bawah. Azarin pun segera mengambil alih stroller dan Mbak Santi mengambil makanan untuk majikannya. Langkah Azarin terhenti ketika seorang perawat perempuan mendekat. Wanita itu berkulit sawo matang dengan aksen Arab yang khas. "Madam, can I help you?" Tanyanya sopan. Azarin mengangguk, mencoba tersenyum. "Saya mau bertemu Papa, Pak Argatama." Perawat itu semula tampak biasa saja, namun seketika ekspresinya meredup. Tatapannya berubah pelan, seolah menimbang bagaimana cara menyampaikan sesuatu tanpa membuat lawan bicaranya hancur. Azarin langsung menangkap perubahan itu. Alisnya mengerut halus. "Kenapa, Miss? Papa, baik-baik saja, kan?" Perawat itu menghela napas panjang, suaranya pelan namun jelas. "Sejak hari pertama beliau datang ke sini, beliau tidak pernah keluar kamar, Madam." Azarin terdiam, seakan telinganya menolak memahami. Perawat itu melanjutkan. "Kami sudah coba mengajak beliau ke ruang makan, ke taman, atau sekadar duduk bersama yang lain. Tapi, beliau selalu menolak. Tidak mau berbicara, tidak mau bertemu siapapun. Makan pun sedikit, hanya kalau dipaksa. Gak keluar kamar sama sekali." Suara Azarin mengecil tanpa dia sadari. 47. Perawat menggeleng perlahan. Beliau hanya duduk, menghadap jendela, seharian. Ada yang mencelos di hati Azarin, seolah sesuatu dijatuhkan dari ketinggian langsung menghantam dadanya. "Ya Allah!" Bisiknya sangat pelan, hampir tak terdengar. Bayangan wajah Pak Argatama melintas di benaknya. Wajah seorang pria parubaya yang dulu begitu kuat, tegas, penuh wibawa. Wajah ayah mertua yang sering tersenyum setiap kali melihatnya datang membawa makanan. Azarin menelan ludah, suaranya sedikit bergetar saat kembali bertanya. "Beliau ada di kamar mana?" Perawat itu memberikan nomor kamar. "Tapi, Madam, mungkin hari ini beliau tetap tidak mau, saya anak menantunya," potong Azarin halus, namun tegas. "Insya Allah, Papa akan mau bertemu." Perawat itu tampak ragu, namun dia mengangguk dan mempersilakan. Azarin melangkah menuju lorong panti, langkahnya cepat namun tetap hati-hati agar tidak mengguncang bayi di stroller. Setiap langkah semakin membuat napasnya pendek, seakan dia sedang menuju sesuatu yang mengharuskannya mempersiapkan hati. Lorong panti itu sunyi. Lampu-lampu putih menyinari dinding, menciptakan bayangan yang bergerak setiap kali Azarin berjalan melewatinya. Sampai di depan pintu dengan nomor yang dimaksud, dia berhenti.
Tangannya terangkat, ingin mengetuk, tapi ragu. Ada bagian dari dirinya yang takut. Takut melihat pria tua itu dalam kondisi paling rapuh. Takut melihat luka yang tidak bisa dia tutup dengan kata-kata. Namun dia menarik napas panjang, sambil meremas gagang stroller. Bismillah. Bisiknya pelan. Dia mengetuk pintu sekali. Tidak ada jawaban. Dia mengetuk lagi, kali ini sedikit lebih keras. "Pak, ini Aza." Sunyi. Azarin menoleh pada Mbak Santi. "Tolong jaga anak-anak sebentar." Mbak Santi mengangguk cepat. "Iya, Bu." Setelah kedua tangannya bebas, Azarin memutar kenop pintu perlahan. Tidak dikunci, daun pintu pun terbuka. Kamar itu redup, hanya diterangi cahaya matahari yang masuk melalui jendela besar. Dan di sana, duduk di kursi menghadap jendela Pak Argatama. Tubuhnya tampak mengecil. Bahunya merosot. Rambutnya kacau. Dan tatapannya kosong. Hampa. Seakan semua warna dalam hidupnya sudah hilang bersama Bu Mahira. Azarin menahan napas. Hatinya seakan diremas sesuatu yang tidak terlihat. "Pak," panggilnya pelan, melangkah masuk. Tidak ada reaksi. Seperti berbicara pada patung. Azarin mendekat perlahan. Kursi itu sedikit bergoyang saat dia menyentuh pinggirannya. "Papa," kali ini suaranya lebih lembut, lebih penuh harap. Barulah kepala pria itu bergerak sedikit. Sangat lambat. Seolah menoleh adalah pekerjaan paling berat di dunia. Dan ketika tatapannya jatuh pada Azarin, mata itu bergetar. "Aza." Suaranya serak, seperti telah lama tidak digunakan. Azarin tersenyum kecil, menahan gejolak di dadanya. "Iya, Pak." Aza datang. 48. Azarin perlahan menurunkan tubuhnya hingga berjongkok di hadapan ayah mertuanya. Meski posisinya rendah, dia tetap menjaga wibawa dan kehormatannya sebagai menantu. Cadar yang menutupi sebagian wajahnya bergerak lembut mengikuti napas yang ia tahan, sementara jemarinya menggenggam lututnya sendiri agar tidak gemetar. "Pak," panggilnya lagi, masih dengan suara pelan. Pak Argatama yang semula sempat menoleh, kini lelaki tua itu beralih menatap keluar jendela. Tubuhnya kaku, tatapannya menempel pada jendela seperti ada sesuatu di luar sana yang hanya dia seorang yang bisa lihat. Cahaya matahari menyorot sebagian wajahnya, menampilkan garis-garis usia yang semakin dalam semenjak kepergian istrinya. Azarin menunduk sedikit, mencoba menangkap perhatiannya. "Pak, kenapa Papa merenung seperti ini? Kenapa Papa memilih mengurung diri?" Suaranya gemetar namun tetap dalam kendali. Tidak ada jawaban. Hanya napas berat yang terdengar. Azarin melirik sekilas, memastikan bahwa Mbak Santi berdiri di dekat pintu dengan tenang sambil memegang stroller Zayan dan Zamira. Setelahnya dia menatap ayah mertuanya lagi. "Tadi perawat bilang, Papa tidak keluar kamar sejak Papa datang ke sini." Lanjutnya dengan suara yang lebih lirih. "Padahal tujuan Papa ke panti ini, supaya Papa bisa menikmati masa tua, bisa pulih dengan berkumpul teman seusia Papa. Tanpa harus terus melihat sudut rumah yang mengingatkan Papa pada ibu setiap detik." Baru kali ini kepala Pak Argatama bergerak sedikit. Pelan. Sangat pelan. Azarin menarik napas, lalu berkata lagi. "Bukannya Papa sendiri yang bilang sama Aza kemarin, Papa mau belajar melepaskan. Mau pelan-pelan menerima kalau ibu sudah pulang ke rumah Allah." Tatapan tua itu akhirnya berpindah ke Azarin. Sangat perlahan. "Kenapa sekarang, Papa justru menyiksa diri di sini?" bisik Azarin, tak kuat menahan getar emosinya. "Apa bedanya, Pak? Apa bedanya Papa di rumah, dan Papa di sini, kalau Papa tetap menyakiti diri Papa sendiri?" Azarin tidak berniat menangis. Namun matanya mulai berat. Dan tanpa bisa dicegah, setetes air mata jatuh ke ujung cadarnya. Pak Argatama memejamkan mata. Keheningan menyelimuti keduanya. Azarin membuka suara lagi, kali ini dengan lembut. "Pak, Aza tahu rasa kehilangan itu menyesakkan. Aza paham, bagaimana rasanya bangun tidur dan berharap itu semua cuma mimpi." Suaranya pecah dalam diam,
tapi tetap lembut. Aza tahu, papa mencintai ibu lebih dari apapun. Dia mengusap air matanya cepat. Tapi, Pa, kalau papa terus begini, bagaimana papa bisa menjalani hidup papa? Ibu pergi bukan untuk membuat papa ikut mati dalam diam. Pak Argatama menggenggam ujung kursi. Jemarinya bergetar. Azarin mendekat sedikit, tetap menjaga jarak sopan. Papa tahu, kalau ibu masih hidup, ibu pasti marah melihat papa begini. Ibu paling suka ngomel kalau papa malas makan, kan? Sudut bibir Pak Argatama bergerak, seperti mengingat sesuatu. Azarin tersenyum tipis. Aza masih ingat, dulu ibu selalu bilang, papa itu keras kepala, tapi hatinya paling lembut sedunia. 49. Kepala Pak Argatama merunduk, membuat Azarin lantas melanjutkan perkataannya. Pa, kalau ibu bisa lihat sekarang, ibu pasti sedih. Karena papa bukan sedang belajar ikhlas. Papa sedang menghukum diri papa sendiri. Pak Argatama menggigit bibirnya. Ada suara kecil keluar dari tenggorokannya, namun terpendam oleh napas berat. Azarin menyentuh lututnya sendiri, mencoba menahan suara tangis yang ingin meledak. Apa papa pikir, ibu ingin papa hidup seperti ini? Menolak makan, menolak bicara, menolak bertemu siapapun. Pak Argatama mendadak berbisik, sangat lirih. Papa, takut, Sa. Azarin tertegun. Takut apa, Pa? Lelaki itu memejamkan mata, dan dari celah keteguhannya, tersingkap luka yang begitu dalam. Takut, kalau papa, melepas bayangannya. Suaranya pecah, seperti kaca rapuh yang disentuh angin. Takut, kalau suatu hari, papa berhenti merindukannya. Azarin langsung menggeleng. Pa, itu tidak mungkin. Pak Argatama membuka mata, menatap Azarin penuh getir. Kalau papa mulai makan, mulai tersenyum, mulai bicara dengan orang lain. Papa yakin perlahan akan bias di hati papa, dan itu yang tidak ingin papa lakukan. Dia menghela napas berat sampai pundaknya luruh. Papa sudah ingin mencoba saat meninggalkan rumah, tapi rasa takut tiba-tiba merayap di hati papa. Azarin menahan napas. Lalu dia mengangkat wajah sedikit, menatap ayah mertuanya dengan ketulusan paling dalam. Pa, mencintai seseorang tidak berhenti hanya karena papa tersenyum, katanya lembut. Tidak berkurang hanya karena papa mencoba hidup dengan baik. Pak Argatama mengalihkan pandangan, terlihat bimbang, seperti anak kecil yang tidak ingin melepaskan sesuatu dari genggaman. Za, suaranya lirih. Kalau papa terlihat bahagia, apakah itu tidak menyakitkan ibu? Azarin kembali menggeleng sangat pelan, sampai-sampai gerakannya hampir tidak terlihat. Tidak, Pa. Ibu akan sedih kalau papa hancur. Ibu akan jauh lebih tenang kalau papa kuat. Dan Aza yakin, ibu ingin papa tetap hidup dengan baik. Sunyi kembali menyelimuti. Kali ini terasa lebih berat, seperti seluruh ruangan dipenuhi kenangan yang tidak sanggup dibendung. Azarin perlahan meraih ujung tangan mertuanya, tidak menyentuh kulitnya secara langsung, namun mendekatkan tangan sebagai bentuk hormat. Pa, bangkit itu bukan berarti melupakan. Bangkit itu berarti menghargai apa yang sudah dilalui bersama ibu. Lelaki tua itu memejamkan mata rapat. Rahangnya mengeras. Ada getaran halus di sudut matanya. Azarin melanjutkan dengan suara yang sangat hati-hati. Kalau 1000 orang bilang, ikhlas, mereka tidak tahu rasanya menjadi papa. Tidak ada yang mengerti sedalam papa mengerti. Tidak ada yang bisa memaksa. Tapi Pa, mencoba ikhlas itu bukan kewajiban, itu hadiah. Untuk papa sendiri. Untuk ibu juga. Pak Argatama mengusap wajahnya kasar. Gerakannya menunjukkan kegelisahan, kebingungan, dan rasa kehilangan yang masih sangat segar. Jujur saja, Nak, papa tidak kuat, bisiknya. Azarin menunduk hormat, tidak memotong. Tidak buru-buru menguatkan. Dia tahu, sebagian besar nasihat bisa membuat orang merasa makin terpojok jika tidak diberikan dengan waktu yang tepat. Beberapa detik kemudian, dia berbicara lagi. Pa,
Aza tahu cinta papa ke ibu besar sekali. Bahkan sebelum Aza menikah dengan Mas Din, Aza sudah lihat betapa papa sayang sekali sama ibu. Semua orang tahu itu. Kuburan ibu tidak akan pernah kosong dari doa papa. Tidak akan pernah. Dia berhenti sebentar untuk memastikan suaranya tetap lembut. Tapi Pak, hidup papa belum selesai. 50. Pak Argatama terdiam. Pandangannya tersangkut di antara lantai dan bayangan istrinya yang masih dia simpan rapat di hati. Mungkin papa belum siap ikhlas sekarang. Tidak apa-apa. Tidak ada paksaan. Tapi Pak, papa boleh pelan-pelan membuka pintu hidup papa lagi. Tidak harus besar. Sedikit saja. Papa makan sedikit. Papa keluar kamar sebentar. Papa berbincang dengan teman seusia papa. Lelaki tua itu tidak langsung merespons. Dia seperti tersesat di pikirannya sendiri, antara ingin kembali ke masa lalu, atau menapaki masa depan yang masih terasa terlalu tajam untuk diinjak. Azarin mendekat lagi 1 jengkal. Papa mau Aza bilang jujur. Lelaki itu tetap menunduk. Ibu tidak pernah ingin papa sedih, ujar Azarin lirih. Ibu tidak ingin papa duduk sendirian, menatap tembok berjam-jam, atau menolak makan. Ibu ingin papa tetap hidup, tetap bangun setiap hari, walaupun ibu tidak bisa menemani.